Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada malam hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul di kelas virtual bimbingan eksklusif menulis dan menyusun buku ber-ISBN. Yang pada malam hari ini kita akan mulai kelasnya dan proses bimbingannya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sudah registrasi dan masuk pada kelas bimbingan ini. Targetnya adalah sesuai dengan tema kita ataupun tujuannya, kita akan mulai menulis dan menyusun sebuah naskah buku yang nantinya akan kita daftarkan dan mendapatkan nomor ISBN. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Randi Pratama, selaku narasumber pertama kita pada malam hari ini. Dan Bapak Ibu para peserta kelas eksklusif bimbingan menulis dan menyusun buku ber-ISBN yang saya hormati. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa kelas ini adalah kelas yang khusus untuk membimbing ataupun kita bisa diskusi ataupun sharing terkait dengan bagaimana kita menyusun, kemudian kita tulis sampai dengan mempublikasikan naskah buku kita, sehingga naskah buku tersebut menjadi buku yang terdaftar dan ber-ISBN di Perpustakaan Nasional. Oleh karena itu, semoga apa yang kita lakukan dan apa yang kita ikhtiarkan pada malam hari ini mendapatkan berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Untuk itu kita buka acara kita dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi pertama Bapak Ibu, kita akan mulai tentunya. Karena ini adalah hari pertama di minggu pertama kita, tentunya kita akan mulai dari sebuah ide menulis buku. Kemudian kita akan melihat contoh-contoh buku dan bagaimana sistematika. Dari dasarnya tentunya itu adalah sebuah awal untuk memulai dari kita membuat sebuah naskah karya tulis ilmiah. Dalam sebuah karya tulis ilmiah, kita ketahui memiliki sistematika ataupun cara penulisan yang berbeda-beda. Ada laporan karya tulis ilmiah, ada artikel ilmiah, ada buku, ataupun jenis karya tulis ilmiah yang lainnya. Yang tentunya untuk awal kita harus mengetahui bagaimana ide, contoh-contoh serta sistematikanya terlebih dahulu. Kemudian nanti kita akan lanjutkan bagaimana mengembangkan isi bukunya seperti apa. Setelah Bapak Ibu mengetahui ide, kemudian kita lanjutkan dengan mengembangkan isi dari naskah Bapak Ibu, lalu kita akan publikasikan. Sehingga naskah Bapak Ibu diakui dan memiliki nilai seperti itu. Untuk materi pertama, saya persilahkan kepada Bapak Randi Pratama untuk menyampaikan materi terkait dengan bagaimana mendapatkan ide dari penulisan sebuah naskah buku. Kepada Bapak Randi, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Dr. Suhardi atas kesempatannya. Saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Salam sejahtera juga untuk kita semua. Salam kenal. Di sini saya Pak Randi. Mungkin langsung saya sajikan materi. Di sini sekaligus perkenalan.
Nah, ini sebelumnya salam kenal dari saya. Mungkin ada yang sudah pernah bertemu dengan saya secara online, ada mungkin yang baru hari ini. Salam kenal, nama saya Pak Randi, atau lengkapnya Randi Pratama. Kemudian keseharian saya dosen di Universitas Jember, salah satu universitas negeri di Jawa Timur. Kemudian saya juga merupakan reviewer dan editor dari jurnal-jurnal nasional. Saya juga kepala divisi di Universitas Jember. Kemudian saya dengan Bapak Dr. Suhardi merupakan salah satu pendiri dari Guru Inovatif Indonesia. Nah, oke. Untuk hari ini saya mendapatkan giliran yang pertama, yaitu membahas materi menemukan ide penulisan buku. Nah, tentunya dari Bapak Ibu yang hadir hari ini, dalam proses membuat buku, ada beberapa jenis, gitu ya, beberapa jenis peserta. Yang pertama adalah Bapak Ibu ada yang sudah pernah membuat buku. Yang pertama ada yang sudah pernah. Sehingga menulis kembali pastinya hanya tinggal mengolah dan mencari ide baru. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada yang sudah pernah menulis tetapi belum tuntas. Ya, artinya Bapak Ibu mungkin bisa jadi ingin melanjutkan tulisan tersebut. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah Bapak Ibu yang hadir di sini belum pernah menulis sama sekali dan ingin memulai dari nol. Nah, dengan adanya keragaman tersebut, beberapa variasi dari peserta, maka kami selalu menyampaikan bahwasannya untuk di kelas ini kami akan memulai semuanya dari nol. Sehingga Bapak Ibu yang mungkin sampai detik ini baru punya bayangan ingin menulis apa, atau mungkin belum punya bayangan ingin menulis apa, mari kita akan diskusi bersama, gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu nanti bisa mungkin menyusun judul dulu, atau mungkin tema dulu, kemudian nanti akan menyusun kerangka atau daftar isinya dulu seperti apa, bab 1, 2, 3, 4, dan bagaimana, dan nanti akan dikembangkan di minggu-minggu berikutnya, gitu ya. Nah, oke. Nah, ada beberapa tips yang bisa Bapak Ibu peroleh apabila mungkin belum punya ide sama sekali. Nah, yang pertama adalah, ini sepele sesungguhnya, adalah identifikasi passion dari Bapak Ibu. Nah, passion di sini adalah perasaan yang sangat kuat atau suatu rasa semangat yang besar dari seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, mengapa passion ini penting? Karena jangan sampai melakukan kegiatan yang sifatnya cukup berat tanpa passion yang jelas, gitu ya. Saya anggap menulis sebuah buku ini sebuah kegiatan yang bisa dibilang kalau mungkin untuk yang pertama kali menulis itu sesuatu yang berat. Ya, jangankan menulis yang 50 atau 100 halaman. Nulis 1-2 halaman aja berat, gitu ya. Kenapa? Karena memang belum terbiasa. Nah, sesuatu yang berat itu kalau memang tidak dilandasi passion yang tepat, maka nanti akan macet di tengah jalan. Nah, karena itu di sini ada keterangan dengan passion yang tepat, Anda atau Bapak Ibu akan bisa menulis buku hari demi hari dengan semangat tanpa mengeluh. Nah, pastikan memang tema yang Bapak Ibu angkat memang sesuatu tema yang Bapak Ibu sukai. Itu yang pertama. Jangan sampai yang mungkin sesuatu yang tidak disukai atau mungkin di luar bidang. Nah, andai kata memang di luar bidang utama, sebenarnya bisa saja, asalkan memang itu passion kita. Misalkan Bapak Ibu nih, Bapak Ibu seorang guru dalam bidang fisika. Pak, saya guru fisika, Pak. Apakah boleh saya ingin menulis buku tentang teknologi, tentang komputer, tentang software pengembangan? Boleh, silakan. Asalkan memang itu passion dari Bapak Ibu. Gitu. Jangan sampai Bapak Ibu guru fisika nulis komputer tapi juga nggak suka tentang itu. Nah, itu yang nanti akan pastinya macet di tengah jalan. Ya, jadi pastikan dulu apa yang Bapak Ibu suka. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah masih yang umum di sini, tulis pengalaman Anda. Nah, pengalaman yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar sesuatu yang kita jalani seperti perjalanan dan yang lainnya, bukan hanya seperti itu, tetapi pengalaman di sini memungkinkan seseorang dari tahu menjadi tahu ya. Kemudian dari tahu ini akan disebut dengan pengetahuan. Nah, maksudnya di sini adalah
sesuai dengan kalimat ini, pengalaman merupakan sebuah harta terbesar dalam proses penulisan buku. Sehingga ketika Bapak Ibu sudah punya pengalaman tertentu atau punya pengetahuan tertentu, itulah yang sekiranya akan menjadi mudah dalam membuat buku. Nah, contoh, seorang guru matematika atau fisika ya, atau matematika misalkan, seorang guru matematika. Ketika seseorang guru matematika menulis matematika, pastinya akan lebih mudah daripada menulis ilmu yang lain. Nah, kenapa? Karena memang sudah punya pengetahuan dari awal. Sudah pernah pengalaman apa? Pengalaman mengajar, pengalaman belajar selama kuliah, dan yang lainnya. Nah, itu pengalaman-pengalaman itu yang akan mempermudah Bapak Ibu dalam proses menulis, yang bisa disebut dengan harta terbesar. Nah, pengalaman tadi juga sebenarnya masih nyambung dengan passion. Bisa jadi Bapak Ibu mungkin punya pengalaman yang lain di luar bidang. Bapak Ibu seorang pengajar ingin menulis materi yang lain tentang perjalanan Bapak Ibu menjadi relawan, misalkan relawan di daerah mana tertentu, ingin membuat suatu bentuk cerita perjalanan. Karena memang Bapak Ibu benar-benar menjalaninya, maka itu bisa disebut pengalaman, dan bisa pastinya akan menulis dengan mudah kalau memang sesuatu pernah kita jalani sendiri dan pernah kita pelajari sendiri. Ya, itu adalah tipsnya yang kedua. Kemudian tips yang ketiga adalah setelah punya passion yang jelas, kemudian punya pengetahuan yang mampu kita arahkan sesuai dengan bidang kita, maka Bapak Ibu tentukan ingin menulis jenis buku apa. Ada dua jenis buku yang utama, yaitu buku fiksi dan non fiksi. Ya, fiksi berarti karangan yang sifatnya hayal gitu ya. Maka ada banyak macamnya, bisa cerpen, novel, komik, kumpulan dongeng, cerita bergambar, dan yang lain-lainnya banyak sekali. Itu sifatnya buku fiksi. Apakah boleh membuat buku fiksi? Ya, boleh saja, silakan. Jika memang itu Bapak Ibu mampu ya, jika dirasa mampu dan memang inginnya menulis buku fiksi, silakan. Misalkan, Pak, saya seorang guru atau dosen ingin membuat sebuah cerpen, apakah di sini bisa menerbitkan? Bisa, Bapak Ibu ya. Jadi kami di sini penerbit secara umum bisa menerbitkan berbagai jenis buku. Nah, cuma nanti biasanya di sini lebih banyak kita akan membahas tentang buku non fiksi, buku yang sifatnya ilmiah. Nah, ya. Apa saja buku non fiksi? Ada banyak. Yang pertama bisa biografi. Biografi itu tentang buku tentang gambaran seseorang, biasanya public figure gitu ya. Nah, ada biografi, ada autobiografi. Kalau autobiografi itu biografi yang ditulis sendiri oleh seseorang. Misalkan Bapak B.J. Habibie menulis autobiografi, maka itu disebut autobiografi, menulis biografi yang menulis diri sendiri. Nah, biasanya tentang seseorang yang populer, yang di mata masyarakat dikenal, itu biografi. Kemudian, apakah bisa Bapak Ibu menulis biografi? Bisa. Bisa juga menulis biografi tentang seseorang. Cuma dalam proses menulis biografi, disarankan izin terlebih dahulu kepada seseorang yang akan kita tulis. Ya, karena sifatnya tentang etika. Jangan sampai Bapak Ibu menulis tentang seseorang, apalagi mungkin sumber-sumbernya kurang, nekat menulis tentang seseorang tersebut. Nah, itu dikhawatirkan nanti ada komplain-komplain di kemudian hari. Itu yang tentang biografi. Kemudian yang kedua adalah buku panduan. Nah, ini sering kali dibuat oleh Bapak Ibu guru, dosen, widaiswara, dan yang lainnya, buku panduan. Biasanya panduan-panduan ini terkait tentang penggunaan suatu media. Penggunaan suatu alat peraga, penggunaan suatu software, itu buku panduan. Atau penggunaan suatu alat tertentu, ya silakan. Banyak yang bisa dikembangkan dari buku panduan. Nah, misalkan Bapak Ibu ingin membuat panduan
alat ya, silakan ada gambar-gambarnya, ada teknis langkah-langkahnya, atau mungkin ada teorinya, silakan, boleh. Kemudian bisa juga ensiklopedia juga bisa, atau membuat kamus. Apakah boleh membuat kamus? Bisa, boleh. Bisa kamus bahasa, mungkin bahasa Inggris sudah banyak kamusnya, bahasa asing sudah banyak. Silakan Bapak Ibu kalau ingin membuat kamus bahasa daerah. Nah, mungkin yang di sini Bapak Ibu bidangnya bahasa daerah, bisa membuat kamus mungkin ya. Coba dicek di daerahnya masing-masing. Sepertinya sangat minim sekali kamus bahasa daerah ini. Nah, itu bisa dikembangkan. Contohnya di daerah saya di Banyuwangi. Itu kamus bahasa Osing, salah satu suku terbesar di Banyuwangi, itu susah sekali. Hampir jarang sekali gitu ya. Sekalipun ada, jarang orang yang mempublikasikannya. Nah, itu salah satu celah yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu. Kemudian ada namanya buku sejarah, buku laporan jurnalisme, buku sains populer, buku filsafat, buku teks dan pelajaran. Ini biasanya yang sering dibuat oleh Bapak Ibu ketika mengikuti kelas kami, ya. Karena memang niatnya bukan hanya untuk meng-ISBN-kan, tetapi juga untuk dipraktekkan secara langsung kepada mahasiswanya, kepada siswanya, kepada peserta didik dalam pelatihannya. Itu silakan bisa buku teks dan pelajaran. Atau yang terakhir juga bisa buku catatan perjalanan. Jadi perjalanan dari Bapak Ibu dalam melakukan hal sesuatu. Misalkan Bapak Ibu pernah dikirim ke luar tempat, misalkan Bapak Ibu berada di Jawa, dikirim ke Papua misalkan, atau mungkin dikirim keluar Indonesia. Nah, itu bisa diceritakan menjadi sebuah catatan perjalanan. Bab 1 seperti apa, bab 2 seperti apa, hingga nanti penutupnya seperti apa. Itu bisa. Jadi banyak hal yang bisa kita buat dari buku ya. Buku itu bisa dikembangkan banyak hal di sini. Oke. Kemudian kalau memang dari passion sudah oke, dari pengalaman atau mungkin belum ketemu Pak, dari passion belum ketemu, pengalaman juga masih bingung, lihat jenis-jenis buku pilihannya tambah banyak, tambah bingung biasanya. Nah, inspirasi berikutnya sangat mudah sekali. Kalau sudah ketemu kata kuncinya, Bapak Ibu langsung cari di Google Book. Ya, cari di Google Book, nanti ketemu sesuatu yang sifatnya inspiratif gitu ya. Nah, kita praktekkan langsung aja. Kita praktekkan langsung. Bapak Ibu bisa buka browser gitu ya. Bisa buka browser, Google Chrome boleh, Mozilla boleh gitu ya. Tulis saja Google Book. Google Book. Oke. Nah, Google Book ya. Google Book, kemudian klik yang paling atas ini, Google Book. Nah, ingin mencari kata kunci apa? Ya, Pak, kira-kira Bapak Ibu ingin punya ide apa, kata kunci apa, nanti saya yang carikan di sini. Mungkin 1 atau 2 kata kunci lah. Silakan bisa tulis mungkin di kolom chat. Ini bisa tulis di chat enggak ya? Sebentar. Bisa. Oke, silakan mungkin ingin mencari kata kunci apa di sini. Bisa tulis di kolom chat. Pendidikan, English is easy, apalagi mungkin yang sifatnya lebih spesifik lagi. Lebih spesifik mungkin. Laboratorium IPA tentang bimbingan kelompok matematika peminatan. Oke, boleh. Misalkan saya ambil salah satu ya, nanti Bapak Ibu bisa cari sendiri. Saya ambil laboratorium IPA. Nah, tulis saja di sini. Laboratorium IPA. Nah, bagus sekali, banyak sekali Bapak Ibu. Ada judul mengelola laboratorium IPA sekolah, buku panduan praktikum IPA terpadu, ya. Nanti silakan mana yang cocok. Oh, yang paling cocok ini. Kita buka isinya apa. Ya, nanti di sini Bapak Ibu bahkan bisa lihat. Oh, buku ini daftar isinya seperti apa nih. Nah, paling enggak dari daftar isi mulai bisa, oh, isinya bagian 1 mengapa pentingnya laboratorium, mengapa mengelola laboratorium seperti apa. Nah, ini sub-subbabnya bisa dicontoh. Oh, seperti ini toh, membuat buku judulnya laboratorium. Nah, artinya tapi tidak perlu untuk dicontoh semua. Apa yang beberapa buku bisa Bapak Ibu nanti kombinasikan di sana. Ya, satu lagi ya mungkin ya.
Satu lagi, bentar, kita lihat contoh apa. Buku ya, tentang peternakan boleh, buku peternakan. Bentar, oh salah klik. Oke, sebentar, back. Kita masuk ini lagi, di sini Google Book ya Bapak Ibu. Kemudian tulis saja peternakan. Nah, lebih spesifik mungkin nanti bisa. Diktat peternakan inovatif. Wah, mungkin ini cocok ini ya. Seperti apa diktat peternakan inovatif ini? Nah, dari covernya sudah menarik ini. Terbitan dari IPB. Ya, kemudian nah ini juga muncul di sini bahwasanya di IPB merupakan anggota IKAPI. Termasuk kami Bapak Ibu, kami juga merupakan anggota IKAPI, sudah resmi bisa menerbitkan buku. Nah, ini nanti bisa dicek. Oh, di sini tidak ditampilkan daftar isinya. Ya, kemudian dilihat bab satunya seperti apa, bab duanya seperti apa dan yang lain. Nah, nanti bisa dicek sendiri. Yang jelas gini Bapak Ibu. Jadi dari Google Book ini sifatnya tidak ditampilkan semua. Ya, buku yang ada di Google Book itu sifatnya preview. Sehingga Bapak Ibu ketika ingin mencari inspirasi, kadang ada yang muncul, ada yang nggak muncul. Dari itu ya. Jadi daftar isinya kadang ada, kadang disembunyikan. Nah, tetapi paling tidak dengan adanya Google Book, Bapak Ibu bisa membaca, melihat informasi secara gratis ya, gratis, dan bisa mencari inspirasi-inspirasi dengan mudahnya, dengan murahnya, tanpa harus ke toko buku. Nah, ini Google Book. Mantap sekali ya. Ini seringkali saya jadikan rujukan utama juga untuk inspirasi ya, untuk inspirasi membuat buku di sini. Oke, itu Google Book. Kita lanjut dulu ya. Kemudian tips berikutnya apa, Pak? Nah, kalau ini mungkin tips umum ya, yaitu cari inspirasi dari toko buku. Nah, jangan sampai Bapak Ibu ingin menulis buku tapi malas membaca buku. Ya, jangan sampai. Karena ada pepatah mengatakan, dengarlah sebelum berbicara, membacalah sebelum menulis. Nah, ini penting. Ya, jadi Bapak Ibu yang ingin membuat buku tertentu, misalkan Pak, saya ingin membuat buku peternakan, maka Bapak Ibu harus membaca buku peternakan sebanyak mungkin. Harus. Jangan sampai cuma baca satu, Bapak Ibu membuat buku satu. Nah, itu seringkali gitu ya. Seringkali yang kekeliruannya membaca satu buku, membuat buku satu. Hasilnya nanti seperti apa? Akhirnya mirip seperti satu buku ini. Jadi kayak mengcopy akhirnya. Coba kalau Bapak Ibu membaca 10 buku dan menulis satu buku, maka itu akan membuat banyak ilmu yang dari 10 buku itu otomatis inspirasinya banyak, referensinya banyak, akan menjadi sebuah buku yang memang hasil telaah atau hasil analisis dari sebagian besar buku tadi. Nah, di sekitar Bapak Ibu pasti ada namanya Gramedia atau Togamas atau Gunung Agung ataupun yang lain. Nah, ini silakan mulai sekarang kalau belum dapat inspirasi sering-sering mampir. Ya, sering-sering mampir di sini. Nah, manfaatnya bukan hanya untuk beli Bapak Ibu kalau di toko buku itu. Tetapi Bapak Ibu juga bisa mengecek namanya bestseller. Nah, suatu saat mungkin Bapak Ibu ingin menjual bukunya, pasti akan tahu tren mana yang sedang sekarang, sedang tren sekarang buku apa. Nah, itu bisa dijadikan gambaran ya bukunya. Oke. Kemudian, nah ini cari inspirasi berikutnya, masih cari inspirasi terus. Dari mana cari inspirasi berikutnya? Nah, kalau yang tadi ini Bapak Ibu harus berkunjung ke Gramedia atau Gamas, Gunung Agung dan yang lainnya sekaligus kalau perlu dibeli bukunya. Nah, kalau memang malas keluar, cuma ingin mencari judul ataupun mencari gambaran bukunya seperti apa, atau mungkin cari yang bestseller seperti apa, Bapak Ibu langsung bisa manfaatkan situs-situs berikut ini. Bisa gramedia.com, bukukita.com, dan yang lainnya. Nah, nanti bisa langsung dicoba. Kita coba ya. Kita coba pakai yang mana ya? Buka buku mungkin ya. Kita buka bersama. Kita buka Google, tulis saja bukabuku.com. Mirip namanya kayak Bukalapak ya Bapak Ibu.
Nah, bukabuku.com. Nah, dari sini Bapak Ibu ingin mencari apa nih? Buku sekolah misalkan. Klik buku sekolah. Termasuk bisa beli buku online, boleh di sini. Bisa beli buku online kalau memang Bapak Ibu tertarik buku ini, maka bisa saya beli. Nah, di buku sekolah di sini ada keterangannya textbook SD, SMA, SMP, TK. Misal universitas. Misalkan saya pilih yang universitas. Kayak apa judul? Nah, cari yang menarik-menarik di sini. Oh, misalkan ini judulnya. Judulnya menarik nih. Wangsit. Wah, judulnya Wangsit. HOTS SBMPTN. Nah, ini Bapak Ibu boleh memberikan judul-judul yang menarik. Wangsit tapi ada kepanjangannya. Pawang soal sulit. Wangsit gitu ya. Menarik ya. Ini soal-soal tentang masuk perguruan tinggi gitu ya. Di sini Pak ada gambar. Kalau di situs-situs buka buku, situs yang sifatnya menjual buku, Bapak Ibu nggak bisa lihat isinya. Beda dengan Google Book tadi. Tapi paling enggak kalau ada yang cocok bisa beli bukunya ya. Kalau cocok misalkan tadi Pak saya sukanya cari yang laboratorium tadi, pengen beli bukunya, penasaran isinya, laboratorium IPA, ada nggak yang cocok? Oh, nggak ada yang cocok ternyata. Kata kuncinya. Atau laboratorium. Nah, nanti bisa cari yang cocok. Nah, cari kalau nggak ada yang cocok berarti harus pindah tempat lain ya. Oh, misalkan ini cocok ini. Nah, oh ternyata stok habis. Kalau masih ada cocok, sekiranya cocok, dia bisa dibeli, gitu ya. Atau mungkin yang tadi peternakan. Nah, mana yang cocok? Sambil ya, jadi kalau di sini buka buku nggak ada yang cocok, Pak. Saya mau beli buku nggak cocok di sini, berarti Bapak Ibu cari buku yang lain, situs yang lain yang tadi saya tulis yaitu Periplus. Periplus ini salah satu penjual buku terbesar juga selain gramedia.com. Itu bisa beli buku online juga. Oh, situsnya masih loading. Berarti Gramedia, coba gramedia.com. Ini Periplus masih loading. Nah, di sini juga bisa mencari buku-buku, mencari inspirasi seperti apa, buku yang paling laris atau kategori apa. Misalkan di sini banyak sekali. Saya ingin mencari yang seni, Pak. Seni. Oke, nah seni. Oh, ada banyak nih. Paling enggak di sini sudah ada gambaran ribuan buku di sini. Ini seni aja 1000 lebih ya, dan yang lainnya. Nah, itu bisa Bapak Ibu jadikan inspirasi. Paling enggak lihat judul-judulnya, oh seperti ini gitu ya. Jadi memang suatu inspirasi dalam proses membuat buku memang memerlukan suatu bacaan. Ya, jadi harus banyak membaca, harus banyak mencari. Oke, kita lanjut dulu materinya. Kemudian apakah ya sebenarnya bukan hanya di toko buku ataupun di buku online sesungguhnya ya. Bapak Ibu sebenarnya bisa manfaatkan perpustakaan ya. Mungkin kalau ada yang lokasinya dekat perpustakaan boleh, sangat boleh sekali di perpustakaan bahkan gratis. Nah, cuma seringkali di suatu tempat, satu kabupaten itu kadang perpustakaan yang bagus cuma satu. Perpustakaan daerah gitu ya. Itu pun kadang bukunya sudah out of date gitu ya. Ya, itu sebenarnya ya bisa dimanfaatkan. Nanti silakan dicek Bapak Ibu, bisa. Kalau mungkin di kampus boleh. Nah, berikutnya adalah inspirasi berikutnya adalah Bapak Ibu bisa manfaatkan namanya survei di media sosial. Nah, saran dan masukan dari warganet atau Bapak Ibu bisa nyebutkan netizen gitu ya. Itu seringkali menjadi sebuah inspirasi yang baru. Bapak Ibu tinggal tulis saja di status Facebook, status WA, Instagram, ataupun blog, ataupun website. Tulis aja inspirasi apa yang bisa untuk saya gitu ya dalam membuat buku. Karena seringkali begini Bapak Ibu. Seringkali seseorang itu punya banyak kemampuan. Tetapi yang bisa menilai kemampuan tersebut terkadang orang lain. Nah, seringkali begitu. Nah, itu boleh disampaikan di sosial media. Halo netizen, misalkan gitu ya. Kira-kira kalau saya membuat buku, ingin buku apa nih? Nah, boleh gitu. Atau mungkin di kalangan siswanya lah. Kalangan siswa atau mahasiswa mungkin. Kalau Bapak Ibu dosen, coba tanyakan ke mahasiswa. Kira-kira butuhnya buku apa? Atau mungkin kalau dengan saya seperti ini, cocoknya buku apa yang saya tulis? Coba dibuat sebuah formulir gitu ya. Nanti
diangket. Nah, nanti itu akan membantu Bapak Ibu dalam memberikan ide. Sangat banyak sekali Bapak Ibu, nggak harus mahasiswa. Kadang siswa-siswa itu juga pikirannya banyak yang kreatif, yang bisa memberikan ide untuk Bapak Ibu. Gitu ya. Sering kali, banyak sekali. Menarik. Dan yang terakhir adalah diskusi dengan orang yang berpengalaman. Jangan lupa, dalam proses mencari ide ini sepertinya sepele, tetapi kalau kita jarang diskusi, juga ide akan macet di tengah jalan. Jadi, mumpung di sini Bapak Ibu dalam sebuah grup, boleh silakan bisa diskusi dengan teman sejawat dalam sebuah grup itu boleh, atau diskusi dengan kami di sini sebagai dosen dan editor, boleh, bisa juga diskusi dengan para penulis yang lain. Mungkin Bapak Ibu punya kenalan, Pak, saya ada kenalan penulis buku, Pak. Atau mungkin seseorang yang sudah pernah menulis buku beberapa kali, 5 kali, 10 kali. Silakan itu ditanyakan, Pak, gimana tipsnya, dan yang lainnya. Itu membuka pikiran gitu ya, membuka pikiran, karena kalau kita pikir sendiri sesuatu pasti berat, tetapi kalau kita diskusikan, oh iya, muncul oh iyanya itu akan terus menerus gitu ya. Nah, itu silakan nanti kita diskusi malam ini, lebih banyak waktu diskusinya. Mungkin untuk secara ide ini dulu, nanti ide yang lain nanti kita akan diskusi lebih lanjut di sesi tanya jawab. Saya rasa cukup dari saya, Bapak Dr. Suhardi. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Randi atas materi terkait dengan ide menulis buku. Baik, karena memang banyak dari rekan-rekan ataupun teman-teman kita kadang sudah ikut pelatihan, cuman memang bingung mulainya dari mana. Nah, tentu mulainya adalah dari ide terlebih dahulu. Kalau nggak ada ide, ya Bapak Ibu akan bingung. Kemudian yang kedua terkait dengan membaca. Silakan Bapak Ibu jika tertarik satu materi ataupun judul yang ingin dibahas, yang ingin ditulis, pastikan Bapak Ibu mencari referensinya dan membaca terlebih dahulu. Nggak mungkin kita bisa nulis tanpa membaca dulu. Kita harus banyak baca terkait dengan materi yang ataupun apa yang akan kita tulis. Barulah Bapak Ibu bisa menuangkan apa yang Bapak Ibu baca, apa yang Bapak Ibu rangkum ke tulisan Bapak Ibu sendiri. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan dari malam ini Bapak Ibu sudah ketemu inspirasinya, sudah ada tentunya tujuan kita di sini adalah untuk menyusun naskah buku. Kemudian kami akan fasilitasi sampai dengan naskah Bapak Ibu sudah oke, dan kami fasilitasi untuk terbit di Perpusnas untuk mendapatkan ISBN. Baik, untuk materi kedua, izin saya share screen. Ya, sudah tampak ya screen saya? Ya, sudah, Pak. Sebelumnya, saya ingin tanya kepada Bapak Ibu semua. Tadi sudah diberikan inspirasi nih. Diberikan inspirasi, Bapak Ibu nanti akan banyak baca, ataupun Bapak Ibu sudah ada nih bayangan, oh saya akan tulis, tadi sudah dikasih tahu ada buku fiksi, buku non fiksi, nah itu sudah ada. Silahkan dijawab di chat, kira-kira Bapak Ibu sekarang ingin menulis buku apa? Apakah buku ajar? Apakah modul? Apakah cerpen? Apakah catatan pengalaman? Silakan bisa ditulis di kolom chat. Non fiksi, kumpulan puisi, oke, bahan ajar, baik. Buku panduan Ibu Siti Aisyah, bahan ajar, modul, bahan ajar, buku panduan, buku grammar, oke, kamus, bahan ajar, baik, cukup. Tentunya ketika Bapak Ibu sudah memiliki ide, ada nih, saya akan tulis. Kemudian saya akan buat dalam format buku ajar atau modul. Nah, pastikan Bapak Ibu. Pastikan yang pertama adalah Bapak Ibu mengumpulkan referensinya. Referensi buku-buku terkait dengan contoh bukunya. Oh, saya ingin nulis modul nih.
pastikan terlebih dahulu Bapak Ibu lihat contohnya. Contoh buku, jangan sampai Bapak Ibu tidak memiliki panduan ataupun minimal contoh buku yang niatnya Bapak Ibu tulis, ya akan bingung gitu kan. Pastikan Bapak Ibu mendapatkan satu contoh. Nah, makanya di materi itu kami coba untuk melampirkan beberapa contoh buku. Ada buku ajar, ada modul, ada buku teks. Itu yang kami coba berikan kepada Bapak Ibu semua hanya sebagai referensi ataupun bahan bacaan yang Bapak Ibu bisa coba bandingkan ataupun dipelajari. Nah, khususnya pada sistematika. Sistematika menulis buku, karena sesungguhnya kita dalam sebuah karya tulis ilmiah itu memiliki sistematika penulisan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pastikan Bapak Ibu menulis sistematika buku dan mengetahui bagaimana sistematika tersebut. Oh ya, sampai lupa kenalan kita. Salam kenal Bapak Ibu sebelumnya. Saya Muhammad Soehardi, yang biasa kerjaan sehari-hari dosen di Universitas Pendidikan Mandalika, dan saya juga ya dibilang masih agak-agak males juga untuk nulis buku ini. Makanya cuman tahun ini ada kurang lebih 5 lah saya tulis buku. Yang ada yang dari saya ambil dari disertasi saya tulis. Kemudian ada juga buku-buku bahan ajar saya tulis juga. Alhamdulillah di 2021 ini saya tulis sekitar 5. Nah, ini juga saya aktif di Guru Navati Indonesia. Saya juga editor di jurnal dan sama seperti Bapak Randi. Makanya saya dirikan satu lembaga yang merupakan anggota Ikatan Penerbit Indonesia yang nantinya akan menerbitkan tulisan-tulisan Bapak Ibu semua. Jadi kami sudah menyiapkan medianya, menyiapkan sarananya, kami tunggu dan kita sama-sama untuk mulai untuk menulis. Oke, sepakat ya Bapak Ibu? Yang pertama, saya ingin membuka terkait dengan ada satu kata mutiara atau kata yang inspirasi. Jika Bapak Ibu ingin mengenal dunia, tentu harus membaca. Bapak Ibu banyak membaca tentang daerah lain ataupun negara lain seperti apa ya, harus membaca. Nggak mungkin kita akan hanya sekedar duduk diam kemudian kita akan tahu sesuatu. Paling tidak kita membaca. Kalau kita tidak pergi ataupun langsung ke tempatnya, kita baca bagaimana keadaan di luaran sana. Kemudian jika Bapak Ibu ingin dikenal, nah ini ingin dikenal dunia, maka silahkan menulis. Jadi tulisan-tulisan tersebut itu tidak akan pernah terlupakan ataupun tidak akan lekang dengan zaman. Bapak Ibu ingat ataupun lihat ke toko buku, masih ada buku yang tahun 1967, itu ada bukunya. Buku yang tahun lama juga masih ada, sekalipun kita sudah nggak ada. Nah, gitu kan. Tapi karya itu akan abadi. Oke. Kemudian ada kata mutiara lagi yang saya kutip dari Pramudiana Antuatur. Nah, ini kita boleh pandai setinggi langit, tapi jika tidak menulis maka akan hilang, akan hilang termakan zaman. Oleh karena itu silahkan Bapak Ibu kita coba niatkan diri, dan pas Bapak Ibu ada di grup ini kita akan sama-sama menulis sebuah karya. Karena prinsip kita di Guru Navati Indonesia ini adalah kita belajar, berkarya, dan berinovasi. Baik, mungkin sedikit terkait dengan poin apa yang Bapak Ibu dapatkan gitu ketika Bapak Ibu menulis. Kalau Bapak Ibu di pendidik gitu kan, guru ataupun dosen, tentu buku itu akan ada nilainya, nilai poin ataupun kumnya, gitu ya. Silakan Bapak Ibu lihat berapa kumnya. Semua buku itu ada. Apakah Bapak Ibu menulis buku modul, buku ajar, kemudian macam-macam buku itu memiliki poin tersendiri.
Nah, kemudian jika nanti Bapak Ibu kita memiliki naskah yang bagus, kemudian banyak orang berminat, itu bisa jadi income juga. Ya, jadi kita tidak muluk-muluk ya gitu ya. Ada kita dapat poin, ada kita dapat koin juga. Nah, itu salah satu kelebihan Bapak Ibu ketika menulis sebuah buku. Poinnya dapat, koinnya juga dapat gitu ya. Nah, ini sekedar pengetahuan bagi kita semua untuk proses dari pembuatan ataupun penerbitan sebuah buku. Jadi silahkan pada poin yang pertama, Bapak Ibu menulis naskahnya. Silahkan ditentukan Bapak Ibu menulis naskah diktat, kemudian pedoman guru ataupun buku teks pelajaran, modul, silahkan. Itu tugas penulis. Bapak Ibu lah yang akan menulisnya berdasarkan apa yang Bapak Ibu ingin tulis, kemudian sistematikanya silahkan di hari ini akan kita coba bahas. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mulai menulis, urusan yang kedua, ketiga, dan sampai seterusnya adalah urusan penerbit, urusan kami gitu ya. Bapak Ibu hanya menuliskan sebuah naskah, untuk urusan layout, desain cover, ISBN-nya sampai dengan pemasarannya akan diurus oleh penerbit. Enak kan? Kita tinggal tuangkan saja materi ataupun pemikiran kita dalam sebuah naskah buku. Lalu, nah, kita coba lihat, intip sedikit bagaimana sistematika ataupun alur Bapak Ibu nanti untuk menulis agar lebih mudah. Silahkan yang pertama kita perhatikan sistematikanya. Karena beda buku tentu beda sistematika. Karena ilmiah saja yang umum berbeda-beda. Apalagi buku satu dengan buku yang lain itu harus diperhatikan juga sistematika. Ya, ini buku teks pelajaran. Biasanya seperti pelajaran-pelajaran di sekolah itu memiliki sistematika seperti ini. Ada bagian pendahuluannya, bagian isi sama bagian penunjangnya. Nah, di sini Bapak Ibu, karena ini adalah buku teks pelajaran, tentunya ada tujuan bukunya, sampai dengan ada materinya, ada evaluasinya seperti apa. Itu yang menjadi inti Bapak Ibu ketika nulis buku teks pelajaran. Apakah Bapak Ibu mau ingin menulis buku IPS, IPA, silahkan. Dan sekali lagi diperhatikan contohnya, ya. Ini untuk buku teks pelajaran. Kemudian ada modul ataupun diktat. Nah, modul ini jika Bapak Ibu ketahui, yaitu materi pelajaran yang disusun dan disajikan secara tertulis. Mungkin bisa Bapak Ibu perhatikan. Nah, tentunya isi dari modul ini juga berbeda antara satu yang lain. Modul itu biasanya untuk petunjuk ataupun pedoman kita dalam pembelajaran ataupun praktik. Ya, itu silahkan ada petunjuk penggunaan modulnya seperti apa, kemudian isi bahannya ataupun bahasannya seperti apa. Nah, lalu ada terakhir nanti ada pegangan tutor ataupun guru jika ada. Tapi jika tidak ada, cukup untuk siswa juga bisa. Nah, dilengkapi dengan ada lembar kerja siswa ataupun evaluasinya, sampai dengan kunci jawaban jika diperlukan. Apakah ini baku? Tentu tidak. Tapi bisa Bapak Ibu perhatikan yang komponen utamanya. Nah, kalau ini pegangan tutor ataupun guru ini jika ada opsional, ini boleh tidak ada. Ya. Apakah wajib ada kunci jawaban? Jika memang tidak ataupun tidak rasa diperlukan kunci jawaban yang gamblang sekali, cukup diberikan kode saja. Nah, artinya silahkan Bapak Ibu bisa kreasikan, gitu kan, untuk evaluasinya seperti apa. Lalu ada kerangka isi diktat ataupun biasa Bapak Ibu petunjuk dalam pembelajaran. Nah, ada tentunya pendahuluan sama seperti karya tulis ilmiah yang lain.
ada daftar isinya, dan ada penjelasannya. Tujuan buku itu pasti ada untuk buku-buku jenis-jenis buku non fiksi. Ya, pasti ada petunjuk di sana. Kemudian bagian isinya dari judul bab sampai dengan soal-soal latihan, ada evaluasi, itu pasti ada dalam sebuah buku yang terkait dengan pelajaran. Ya, itu intinya. Lalu buku bidang pendidikan ataupun teks, ini lebih kepada buku teks. Misalkan Bapak Ibu ingin membuat sebuah buku teks ataupun buku yang berisi teori-teori ataupun yang ada kaitannya dengan pendidikan. Misalkan Bapak Ibu ingin menulis terkait dengan buku profesionalisme guru, nah, ataupun profesionalisme dosen pada Tridharma Perguruan Tinggi, silahkan Bapak Ibu tulis. Nah, dengan kerangka yang seperti ini. Pada dasarnya Bapak Ibu bisa menuliskan buku sesuai dengan seperti tadi yang Bapak Ibu dijelaskan pada poin pertama terkait dengan passion. Passion Bapak Ibu ingin menulis apa, bidang keahliannya. Bapak Ibu tulis bagian kecilnya saja, itu sudah bagus sekali. Bapak Ibu yang jadi guru, silakan dikaji bagaimana pendidikan di masa pandemi, gitu kan. Bagaimana dampak dari pendidikan online. Nah, itu bisa Bapak Ibu tulis ataupun kaji. Nah, ada karya terjemahan juga. Mungkin ada buku-buku yang berbahasa asing atau buku dari luar, Bapak Ibu ingin terjemahkan, itu bisa. Itu diakui juga dalam poin ataupun hukum dalam menulis. Nah, dalam kerangkanya biasanya buku ini harus sesuai dengan karya aslinya seperti apa. Hanya bahasanya saja yang diterjemahkan. Tapi tentu membutuhkan kemampuan untuk menerjemahkan isi buku kalau ini. Ya, karena buku aslinya itu berbahasa asing. Oke. Lalu buku pedoman guru. Nah, ini buku pedoman guru ini juga memiliki poin ataupun buku pedoman yang lain, buku pedoman dosen atau buku pedoman mengerjakan apa gitu. Itu memiliki poinnya juga. Dengan kerangkanya sama seperti kerangka-kerangka karya tulis ilmiah, bagian awal, bagian isi, dan bagian penutup atau penunjang. Nah, ini yang Bapak Ibu sekali lagi harus dimulai dengan kerangka. Jika Bapak Ibu tidak membuat sebuah kerangka, kemudian hanya selembar kertas kosong, ataupun di layar laptop Bapak Ibu ada Microsoft Word, pertama yang Bapak Ibu harus lakukan adalah selain mendapatkan ide, Bapak Ibu tulis sebuah judul kasarnya dulu, apa sih yang Bapak Ibu ingin bahas. Nah, lalu silahkan Bapak Ibu buat kerangkanya. Nanti kita coba lihat. Yang pertama, tips memulai menulis. Nah, ini silahkan untuk Bapak Ibu pada minggu ini adalah mulai menulis. Bapak Ibu ingin menulis apa, kemudian bagaimana kerangkanya, silahkan lihat di contohnya. Yang pertama, buku disesuaikan dengan keahlian atau tugas pada profesi masing-masing. Kalau Bapak Ibu guru matematika, ya tulis buku tentang matematika. Jangan sampai Bapak kita menulis yang bukan keahlian kita, bukan pengetahuan kita, jadinya nanti meragukan gitu ya. Nah, lalu kedua, tentukan fokus isi buku. Bapak Ibu ingin membahas apa saja nanti di buku ini. Tentunya itu bisa Bapak Ibu dapatkan ketika Bapak Ibu mengumpulkan referensi-referensi buku, kemudian Bapak Ibu lihat dan tentukan apa yang Bapak Ibu ingin bahas pada buku yang ditulis. Oke, silahkan. Lalu yang ketiga, kumpulkan literatur. Nah, literatur ini adalah buku-buku yang Bapak Ibu baca yang berkaitan dengan apa yang Bapak Ibu tulis. Jangan sampai kita kekurangan literatur. Tadi sudah disampaikan bagaimana cara mencari literatur online. Dengan gunakan Google Book, Google Scholar itu sangat banyak sekali sudah Bapak Ibu mendapatkan contoh-contoh buku ataupun literatur-literatur buku yang sesuai dengan Bapak Ibu tulis nanti. Nah, yang terakhir untuk memulai adalah buat sebuah kerangka. Kerangka ini adalah kurang lebih seperti daftar isi. Ya, kurang lebih seperti daftar isi. Tapi memang sifatnya belum final karena
naskahnya belum kita tulis, tetapi paling tidak nih, oh kerangkanya saya buat dulu, ya. Nah, Bapak Ibu silahkan untuk minggu ini kami tidak memaksa sebenarnya, tetapi karena tujuan kita sudah ada di kelas ini, penerbit sudah siap, nah kita susun dari awal. Silahkan kita buat kerangkanya terlebih dahulu. Seperti yang kami sudah share di Google Drive yang Bapak Ibu dikirimkan tadi. Nah ini, mana Google-nya? Sebentar. Ya, ini contoh-contohnya Bapak Ibu. Contoh-contoh buku, silahkan ada modul buku pendidikan. Coba kita lihat. Ini hanya sampel saja. Silahkan Bapak Ibu, tergantung dari minat Bapak Ibu menulis apa. Ini hanya contoh saja ya Bapak Ibu. Nah ini, silahkan Bapak Ibu bisa memulai membuat daftar isi sementara yang menjadi petunjuk nantinya. Nah, silahkan dibuat. Judulnya oke, evaluasi ya. Buku evaluasi pembelajaran sangat banyak sekali. Atau buku tentang administrasi pendidikan, manajemen pendidikan, udah banyak sekali. Kalau Bapak Ibu hitung itu sudah ratusan buku itu. Nah, tentunya Bapak Ibu banyak membaca dari referensi-referensi itu, lalu silahkan dikombinasikankah, apakah di lebih rampingkan, atau silahkan buat sebuah rumusan baru terkait dengan sistematikanya. Itu boleh berdasarkan apa yang Bapak Ibu baca. Dari bab 1-nya, bab 2-nya. Nah, ini silahkan coba lihat. Nah, untuk tugas yang pertama ataupun langkah yang pertama, Bapak Ibu buat sebuah kerangka. Berapa bab? Silahkan, tidak ada batasan. Tidak ada batasan untuk berapa babnya, kemudian berapa yang harus dibahas, tergantung dari penulis. Tergantung penulis maunya seperti apa bahasan buku ini. Kalau sudah terlalu banyak gitu ya, Pak, kalau saya tulis buku ini sudah banyak sepertinya. Pastikan kalau Bapak Ibu ingin komersil, kalau hanya sekedar untuk sebagai bahan ataupun syarat untuk karya, ya silakan. Untuk pemula bisa coba untuk mengcopy ataupun kita lihat seperti apa, kita tinggal pindahkan gitu kan, ataupun di parafrase. Tetapi untuk menulis buku yang memiliki nilai koinnya juga tentu harus ada perbedaan. Kalau buku terkait dengan evaluasi pembelajaran sudah banyak sekali, kira-kira apa yang berbeda, nilai jual apa yang saya tawarkan kepada pembaca saya nanti. Nah, oleh karena itu buku Bapak Ibu akan banyak dibaca oleh orang lain terkait dengan isinya. Karena berbeda daripada yang lain. Misalkan Bapak Ibu buat sebuah judul. Kalau judul buku ini kan evaluasi pembelajaran. Nah, ini kan. Nah, bisa saja Bapak Ibu buat evaluasi pembelajaran, teori dan praktik pada sekolah dasar. Nah, ini kan lebih keren tuh judulnya. Tidak hanya teori, tetapi bagaimana praktisnya dilakukan di sekolah Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu mengajar di sekolah dasar, bagaimana praktik evaluasi pembelajaran itu di sekolah dasar? Kan lebih menarik. Nah, itu untuk pengantar untuk pertama, pengantar materi terkait dengan sistematika, yang mana memang harus dimulai dengan ide terlebih dahulu, kemudian Bapak Ibu tentukan mau menulis buku apa, kemudian langkah selanjutnya adalah buat satu sistematika kerangka buku. Nah, buat kerangkanya dulu. Nah, untuk isinya kita akan bahas pada pertemuan ketiga dan pertemuan kedua dan ketiga. Seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu, dan silahkan, kita masih ada waktu sekitar 30-an menit. Jika Bapak Ibu ingin
bertanya silahkan bisa raise hand di Zoom meeting dan menuliskan pertanyaan di kolom chatting Zoom. Kita akan diskusi. Silahkan bisa bertanya terkait dengan buku, kemudian ide dan lain sebagainya. Silahkan yang pertama. Wah, ini Bu Aisyah selalu standby. Silahkan Bu Aisyah yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dokter. Saya senang sekali mengikuti kegiatan yang di sini. Kalau misalnya saya membuat buku puisi, nah tapi puisinya itu tidak homogen dalam arti misalnya bukan tidak homogen itu misalnya doa tentang doa, kemudian tentang keindahan, kemudian tentang kasih sayang begitu. Nah itu kan berarti tidak homogen. Nah, apakah boleh gitu atau membuat puisi itu biar mudah harus homogen, misalnya tentang doa-doa saja seperti itu. Itu saja, terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aisyah dan sebagai inspirasi juga bagi Bapak Ibu semua. Silakan Pak Randi untuk menanggapi pertanyaan Bu Aisyah. Baik, terima kasih Bu Aisyah. Mungkin maksudnya buku antologi puisi gitu ya. Apakah boleh tidak homogen gitu ya? Boleh aja, Bu. Jadi tidak masalah karena memang buku itu merupakan karya kita sendiri gitu ya. Cuma memang kalau sebuah buku itu sifatnya temanya bisa kita persempit, pastinya nanti akan semakin mudah orang dalam memahami isi sebuah buku gitu. Jadi memang mungkin saat ini Bu Aisyah punya beberapa puisi gitu ya. Mungkin dikumpulkan dulu beberapa masuk tema ini, suatu saat mungkin bisa jadi 3 buku gitu. Bisa jadi seperti itu. Jadi kalau memang dipaksa menjadi satu buku misalkan dengan tema tertentu boleh. Carilah kesamaan dari beberapa itu, jadikan sebuah judul yang tepat. Sebenarnya boleh saja, nggak ada masalah di sana. Ya. Ya, tadi buku puisi ya Bu Aisyah ya. Ya, Bapak Ibu yang ingin menulis terkait dengan buku ontologi, misalkan kumpulan dari berbagai macam materi, silahkan mungkin bisa lebih dispesifikkan, misalkan mungkin kumpulan cerpen ataupun puisi. Nah, nanti ketika sudah lebih spesifik, Bapak Ibu lebih gampang untuk membuat sebuah judulnya. Misalkan terkait dengan kasih seorang ibu gitu kan, itu bisa lebih gampang untuk menentukan judul. Biasanya kalau kita menulis judul yang tepat itu biasanya belakangan, tapi kita pastikan dulu isinya apa gitu ya. Itu kurang lebihnya. Silakan Bapak Dr. Nur Sajasman, bisa dibuka mic-nya Bapak. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja Pak bertanya. Saya ini ingin membuat buku ajar. Ya. Sebagai persyaratan saya untuk mengusulkan kenaikan pangkat tahun ini. Yang saya ingin pertanyakan Pak, bahwa bisakah saya menulis itu, saya ambil materi-materi dari buku yang telah ada, kemudian saya susun kembali menjadi satu buku. Ya. Ya. Yang kedua, bisakah saya gunakan buku-buku, karena saya ini orang biologi Pak, jadi bisakah saya jadikan referensi buku-buku terbitan tahun 80-an, 90-an di dalam menyusun menyusun buku yang saya mau buat itu tadi. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Adi Arman yang kebetulan ingin menulis buku ajar. Silakan Pak Randi. Terima kasih Bapak Hajah Esman. Ya, yang jelas untuk membuat sebuah buku yang sifatnya
buku ajar, buku teks yang lain yang sifatnya ilmiah, Bapak Ibu memang tidak bisa melupakan atau meninggalkan namanya referensi. Ya, referensi ilmiah itu pastinya kita akan terus gunakan. Termasuk ketika membuat sebuah buku ajar, pastinya juga bukan merupakan suatu karangan kita sendiri murni, tidak. Tetapi Bapak Ibu juga dapat menambahkan beberapa informasi dari beberapa buku yang lain. Itu memang tidak masalah. Tetapi dengan catatan kita harus tidak melupakan sumbernya. Karena sumber aslinya tetap nanti akan kita cantumkan baik dalam isi dan juga daftar pustaka. Sehingga karya akan terus berjalan gitu ya. Sehingga kita juga akan menghargai bahwasanya ini bukan tulisan kita, tetapi tulisan dari buku sebelumnya dan kita gunakan untuk buku kami. Nah, masalah bagaimana nulisnya nanti kita akan bahas detail di minggu depan, sehingga mungkin dari Bapak Ibu yang ingin membuat suatu buku teks atau buku ilmiah ataupun buku yang sifatnya keilmuan gitu ya, nanti kita akan bahas lebih detail minggu depan bagaimana cara memparafrase, menghindari plagiasi, mengambil sebuah sumber, nanti akan kita bahas detailnya minggu depan. Yang jelas sangat boleh Bapak dan sangat disarankan memang untuk menggunakan referensi-referensi buku-buku yang sejenis untuk membuat sebuah buku. Ya, sepertinya bukan disarankan lagi, melainkan wajib. Jadi kita nggak bisa mendapatkan satu materi hanya dengan karangan kita saja. Kalau untuk buku-buku teks ataupun buku pelajaran itu memang harus ada referensinya Bapak Ibu. Oleh karena itu di minggu ini silahkan Bapak Ibu mengumpulkan buku-buku ataupun materi-materi yang terkait dengan apa yang Bapak Ibu akan tulis. Nah, itu. Dan kemudian dibuatkan kerangkanya. Ya, kerangka ataupun daftar isi secara yang memang belum final, tapi paling tidak ada petunjuk Bapak Ibu untuk menulis. Jadi ketika Bapak Ibu sudah menyusun satu lembar kerangka atau 2 lembar kerangka isi bukunya nanti, daftar isinya, tinggal Bapak Ibu susun gitu. A pengertian dari ini. Nah, silahkan dicari. Silakan kemudian Bapak Asyari. Bisa dibuka mic-nya? Nah, oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asyari dari Pati, ya, Pati Jawa Tengah. Sebetulnya sama Pak tadi ya, kaitan autura untuk PAK begitu. Namun karena saya mungkin belum saatnya untuk publikasi ilmiah terkait dengan apa yang tadi disampaikan Pak Isman, saya baru ancang-ancang mau. Saya melihat persyaratan kalau sudah golongan tinggi kok kelihatan ada pelatihan, saya ikuti. Jadi yang saya tanyakan terkait dengan ini, ya semangatnya itu ada karena ada jabatan gitu ya. Yang pertama saya tanyakan begini, saya sudah penelitian PTK gitu, tapi belum membuat laporan. Ya, laporannya belum saya buat. Kemudian kalau langsung saya buat ke buku, itu kok nanti itu bentuknya bagaimana begitu? Karena saya belum membuat laporan, tapi langsung saya buat buku begitu. Jadi hasil penelitian saya berupa data-data itu mau saya buat ke buku begitu. Itu kalau prosesnya kan, kalau paling enak kan laporan dulu baru buku kan begitu ya. Kalau mau buat buku. Itu yang pertama terkait dengan pertanyaan saya. Kemudian yang kedua, setelah saya di saat apa yang disampaikan Pak Randi terkait membuat buku, ada ide baru yaitu buku pelajaran begitu. Saya melihat pelajaran saya itu kebetulan saya ngajar mulok ya, di madrasah gitu ya. Semuanya teksnya Arab. Ini Arab ini banyak anak-anak yang agak kesulitan juga. Saya ingin menambah ada terjemahannya bahasa Indonesia gitu. Sejauh mana itu dikatakan plagiat gitu ya. Ketika itu saya rubah atau saya tambahi begitu, dari buku yang asli saya tambahi bentuk terjemahan,
apakah itu bisa dikatakan plagiat? Apakah saya harus izin sama yang buat buku aslinya itu atau bagaimana? Ya. Itu pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Asyari yang tadi sudah memiliki laporan juga tadi. Kemudian nanti akan membuat sebuah buku dari laporan itu. Silakan Pak Lali. Baik, terima kasih Pak Sari, pertanyaannya menarik sekali ya. Yang pertama adalah ketika Bapak Ibu sudah melakukan penelitian, apapun itu ya, apapun itu baik tentang PTK, penelitian pengembangan, eksperimental, deskriptif, literatur dan yang lainnya, itu bisa dijadikan sebuah buku. Nah, kebetulan nanti kemungkinan di pertemuan kedua atau pertemuan ketiga akan saya paparkan step by step bagaimana merubah suatu laporan, contohnya PTK gitu ya, menjadi sebuah buku. Jadi nanti ada sistematikanya. Oh, bab 1 pada PTK menjadi apa gitu ya. Bab 2 pada PTK nanti menjadi apa. Nanti ada. Nanti akan kita bahas khusus gitu ya. Jadi gampangnya adalah untuk Mas Ari adalah ketika ingin membuat buku dari sebuah penelitian, memang sangat disarankan membuat laporannya dulu. Itu sangat-sangat disarankan. Dengan laporan yang sudah siap, Bapak Ibu nanti bisa membuat banyak hal. Satu, bisa membuat artikel yang akan dipublikasikan pada jurnal ilmiah, itu nomor 1. Nomor 2, bisa membuat sebuah artikel populer yang akan dipublikasikan pada media massa. Dan yang ketiga, bisa membuat sebuah buku. Atau keempat, bisa membuat sebuah best practice. Sebenarnya dari sebuah laporan penelitian itu banyak yang bisa kita buat. Tetapi syaratnya satu, diselesaikan dulu laporannya. Itu. Nanti akan kita bahas bagaimana cara merubah laporan PTK ataupun laporan penelitian secara umum menjadi sebuah buku. Nanti akan kita bahas, ada sesinya tersendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tentang merubah sebuah buku. Dari cerita Pak Asari ini sifatnya ada sebuah buku, tinggal kita terjemahkan dan kita tambahi sesuatu ya. Nah, itu berpotensi menjadi sebuah buku terjemahan. Apakah boleh buku terjemahan? Itu sangat boleh sekali. Syaratnya satu, memang kita harus izin dulu kalau buku terjemahan. Karena buku terjemahan itu sifatnya memang hampir 80 atau 90% merupakan isi dari buku asli yang kita ambil dan kita terjemahkan menjadi sebuah bahasa kita. Maka memang syarat utamanya adalah izin. Kepada siapa izin? Yang paling penting adalah izin kepada penerbit yang bersangkutan. Nah, ini ya. Nah, tetapi memang kalau kita hanya mengambil beberapa bagian atau cuplikan, maka itu bukan buku terjemahan, tetapi memang kita mengambil referensi. Nanti berapa persen dikatakan plagiat nanti akan kita bahas minggu depan. Jadi hari ini cukup idenya dulu ya, biar Bapak Ibu biar nggak pusing, gitu ya. Ya, baik Bapak Ibu, cukup jelas saya rasa tadi. Silahkan untuk kelas ini kita step by step Bapak Ibu agar tidak pusing. Jangan kita coba untuk kita mulai dari awal dulu, dari idenya Bapak Ibu ingin menulis apa, kemudian bagaimana konsepnya. Nah, nanti untuk urusan bagaimana mengembangkan isi buku, merubah laporan ataupun hasil penelitian Bapak Ibu jadi buku itu bisa, tetapi kita akan bahas pada pertemuan kedua. Nah, di contoh-contoh itu Bapak Ibu juga ada saya lampirkan bagaimana laporan penelitian itu bisa dirubah jadi buku. Kebetulan saya juga merubah isi disertasi saya yang dulu saya tulis menjadi 2 buku. Itu ada saya kirimkan di materi itu, silahkan kalau bisa coba dicek. Silahkan Bapak Sueb. Bapak Haji silahkan. Bisa dibuka mic-nya. Ya, silakan. Sudah buka. Halo? Silakan, Bapak. Belum muncul suaranya, Bapak? Iya, sudah dibuka mikrofonnya tapi belum muncul suaranya. Mungkin gangguan perangkat. Ada gangguan perangkat. Ya, mungkin ditulis saja dulu, Bapak. Halo? Oh, ya belum muncul suara. Ya, hardware, ya. Bapak. Ya. Mohon maaf, Bapak, silahkan ditulis saja pertanyaannya karena mungkin gangguan perangkat di sana. Silahkan selanjutnya Bapak
Sudarno. Silakan Pak Sudarno. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon izin Bapak, saya nggak menghidupkan video karena lagi di perjalanan ini. Ya, tapi insya Allah bisa lah sambil di jalan. Ini terima kasih atas materi yang diberikan, cukup menarik nih dan cukup memotivasi kita untuk kita-kita yang pengen segera menulis buku ini. Jadi pertanyaan saya adalah, saya punya ide ingin menulis sebuah buku yang garis besar gini. Saya ingin judulnya itu adalah ayat-ayat pendidikan SMA. Jadi kita tahu bahwa saya kebetulan ngajar di PAI dan Budi Pekerti ya, di SMA 1 Cikarang Barat. Jadi isinya nanti itu adalah kita mengekspos ayat-ayat Al-Quran yang ada di materi pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti mulai dari kelas 10 sampai 12. Nah, yang ingin jadi pertanyaan saya adalah, itu nanti karena yang kita ekspos adalah cuma ayat-ayat dan terjemahnya, tentunya nanti sumber bukunya itu sangat terbatas. Saya ingin hanya mengekspos satu dari bahan ajar dari Kemendikbud, yang kedua adalah saya ngambil dari tafsir.com itu kira-kira bisa apa enggak gitu. Terima kasih. Baik Bapak Sudarno, terkait dengan referensi, silakan Bapak Ibu bisa menggunakan juga referensi dari kitab suci ataupun Al-Quran gitu ya. Kemudian undang-undang itu sangat diperbolehkan. Nah, tentunya sifatnya adalah kutipan nantinya. Adapun jika Bapak Ibu mengutip satu ayat misalkan, tentu sumbernya juga ada. Al-Quran surat apa gitu kan, ayat keberapa, kemudian terjemahannya seperti apa. Nah, tentu nanti Bapak Ibu sebagai penulis itu memberikan ulasan maksud dari ayat ini ataupun terjemahannya seperti apa. Nah, itu bisa jadi buku referensi Bapak Ibu ataupun buku modul dan lain sebagainya. Itu dari saya. Silakan Pak Andi jika ada tambahan. Oke, baik. Mungkin sedikit tambahan bahwasannya memang di sana sumber yang akan kita ulas merupakan sebuah ayat yang dari kitab suci Al-Quran gitu ya, dan terjemahannya memang berasal dari Al-Quran sendiri. Nah, tetapi Bapak Ibu juga bisa menambahkan ulasan dari orang lain, ya, ulasan dari buku lain. Nah, itu perlu juga ditambahkan. Agar apa? Agar beberapa ulasan-ulasan itu bisa dari buku lain seperti ini, kemudian Bapak Ibu bisa tambahkan seperti ini, sehingga kajian yang ada di Al-Quran bukan semata-mata dari sudut pandang satu penulis, yaitu Bapak Ibu sendiri atau Bapak sendiri, tetapi Bapak juga mengaitkan isi Al-Quran itu dari sudut pandang orang lain yang sudah pernah mengkajinya, gitu ya. Di buku lain pasti ada, Bapak. Tinggal Bapak harus sering mencari buku itu dan membacanya, dan itu dijadikan referensi dan bisa dimasukkan di dalam daftar pustaka. Mungkin bisa lanjut, Pak. Seperti itu, Bapak. Silahkan Ibu Farida Rahmana. Dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, begini Bapak, saya tadi ke Bapak Suhardi, satu disertasi bisa jadi 2 buku gitu ya Pak ya. Nah, saya kan ada ide untuk menjadikan tesis untuk dijadikan buku gitu Pak. Judul sudah ada, terus langkah selanjutnya yang akan kami lakukan, ini kan kalau di buku kan ada sinopsis, ada kata pengantar, ada naskah, ada daftar isi. Yang pertama kali kami lakukan setelah ini, setelah judul apa yang kita isi Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, minimal halaman buku berapa. Terus yang ketiga, untuk plagiasi itu nanti kita atau editor yang mengecek plagiasi. Ya. Ya, itu saja, Pak. Baik, terima kasih Ibu Farida. Dan mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya yang sama. Sesuai yang saya sampaikan tadi, yang pertama, untuk mengubah laporan, ada tema khususnya dari spesialnya pada pertemuan ketiga, kalau tidak salah.
Nanti Bapak Ibu yang memiliki skripsi, tesis, disertasi itu bisa dirubah menjadi buku, namun memang sistematikanya harus dirubah lagi. Kalau di tesis ataupun laporan itu kan ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian. Kalau di buku tidak ada. Tidak perlu dicantumkan itu. Ataupun bisa dirangkum. Tapi nanti secara spesifiknya akan kita bahas pada pertemuan ketiga. Sekarang Bapak Ibu silahkan buat kerangkanya dulu. Nah, kerangka ini silahkan dari tesisnya bisa diambil juga daftar isinya, tetapi poin-poin inti ataupun hasil-hasil penelitian ataupun teori-teori yang ada di tesis itulah yang dipindahkan atau dibuat kerangkanya terlebih dahulu. Kemudian judulnya silahkan nanti Bapak Ibu mau mengambil satu variabelnya ataukah dua-duanya. Kemudian dimodifikasi juga boleh. Misalkan Bapak Ibu di variabel pada tesis ataupun skripsinya dulu mengambil terkait dengan penggunaan media belajar misalkan. Penggunaan media belajar untuk meningkatkan hasil belajar, katakan judulnya seperti itu. Silakan itu bisa dimodifikasi. Misalkan Bapak Ibu fokus pada media pembelajarannya saja. Media pembelajaran online pada pandemi seperti itu. Nah, Bapak Ibu tinggal di konversi isi dari laporannya, kemudian disesuaikan dengan sistematikanya. Oke. Untuk informasi juga tadi mungkin saya lupa, isi buku itu minimal berapa? Kami tidak membuat gitu ya, tapi dari aturan dari Perpustakaan Nasional yang mengeluarkan ISBN itu minimal 50 halamannya. Ya, bisa dicatat dan itu minimal. Kalau maksimalnya tidak terbatas. Misalnya bisa silahkan 200, 300 gitu ya. Tapi minimalnya 50 halaman. Itu untuk konten isinya. Silakan Pak Randi jika ada yang ingin ditambahkan. Saya rasa cukup. Udah. Ya. Dan sekali lagi silahkan dicoba dicek contoh-contoh ataupun Bapak Ibu bisa buka Google Scholar bagaimana yang kedua Bapak Ibu lakukan yang sekarang setelah mendapatkan ide tentu silahkan buat kerangkanya, kerangka isi buku yang Bapak Ibu akan tulis. Itu menjadi pedoman yang paling praktis ketika Bapak Ibu ingin menyusun. Jadi ketika sudah ada kerangkanya, nanti Bapak Ibu lebih mudah untuk menuliskan isi-isinya, pengembangannya yang akan kita bahas pada pertemuan kedua. Bagaimana teknik untuk menambahkan ataupun mengembangkan isi ataupun konten buku. Nah, nanti juga plagiasinya akan dibahas. Plagiasi itu sesungguhnya penerbitlah yang urus. Nah, kalau Bapak Ibu cukup fokus pada isinya saja. Nanti ketika dikoreksi itu akan dikembalikan kepada penulis nanti. Oh, ini ada plagiasinya sekian. Itu akan diberikan oleh penerbit. Silakan Ibu Eliastuti. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas tanya, Pak. Waalaikumsalam, silakan. Ya, saya tenaga pengajar dari Riau. Saya ingin bertanya gini, Pak. Setelah kita menyusun kerangka buku, karena kemudian berapa lama waktu untuk bisa dilayani gitu sampai bukunya terbit? Karena ingatlah waktu sambil untuk menentukan langkah ke depan. Kira-kira misalnya kalau 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan misalnya, apakah masih dilayani itu, Pak? Nah, itu yang mungkin itu yang ditanyakan dulu, Pak. Terima kasih. Itu saja, Bu Elias? Ya, itu dulu, Pak. Baik. Ini sifatnya informatif ya, Bapak Ibu. Di kelas kami di Guru Inovatif Indonesia ini, ketika Bapak Ibu sudah registrasi sekali pada kelas buku misalkan, itu kami layani sampai dengan Bapak Ibu memiliki naskah yang sudah siap untuk di-ISBN-kan. Kemudian kami akan fasilitasi untuk di-ISBN-kan. Kami akan
layoutkan covernya dan isinya juga nanti. Nah, tugas Bapak Ibu adalah hanya untuk memastikan naskah itu memang sudah lengkap ataupun rapi gitu kan. Nah, itu yang Bapak Ibu harus ketahui. Dan sampai kapan gitu kan. Kalau memang bulan ini naskah Bapak Ibu jadi dan kami ACC, publis sekarang gitu ya. Ataupun Bapak Ibu butuhnya kapan gitu ya. Misalkan Bapak Ibu butuhnya untuk bulan depan, tahun depan, ya silahkan juga. Artinya kami terbuka. Jadi kami akan fasilitasi sampai dengan buku itu terbit, gitu ya. Kemudian nanti ketika Bapak Ibu untuk minggu ini silahkan dibuat kerangkanya terlebih dahulu, kemudian dikonsultasikan di WA Group. Nah, WA Group itu adalah sarana kita untuk coba di WA Group itu juga sudah ada kami, kemudian ada tim yang lain juga untuk coba memberikan satu masukan, kemudian kita sharing terkait dengan kerangka buku, isi buku Bapak Ibu yang ditulis. Kemudian setelah oke kerangkanya, kemudian silahkan minggu depan kita akan lanjutkan untuk membuat ataupun mengembangkan naskahnya. Seperti itu. Silahkan Pak Randi, mungkin ada yang ingin dibahas pada kolom chatting yang sudah ada Bapak Ibu yang bertanya di kolom chat. Silahkan. Oke, baik. Ini buku yang dibuat berdasarkan laporan PTK, apakah judulnya harus sama atau bisa berbeda? Nah, ini detailnya akan kami bahas di pertemuan selanjutnya, Bapak Ibu, untuk mengubah sebuah laporan. Nanti spesifik sudah saya beri contoh sebuah laporan PTK menjadi sebuah buku bagaimana. Yang jelas pastinya akan berbeda judulnya, pastinya akan berbeda. Kalau sama pastinya akan panjang, Bapak Ibu. Masa judul bukunya penerapan metode pembelajaran role playing untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi ini tahun pelajaran. Nah, itu kan bukan sebuah buku, tetapi itu sebuah laporan. Nanti akan kita detailkan seperti apa sih contoh-contoh buku yang dibuat dari laporan penelitian. Contohnya laporan penelitian tindakan kelas. Nanti akan kita bahas minggu berikutnya. Kemudian sebentar. Mana lagi ya? Ini sudah, kemudian ya, untuk kumpulan cerpen atau novel kira-kira kerangkanya seperti apa? Nah, untuk kerangka memang tidak ada suatu bentuk kerangka yang pasti ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa langsung lihat Google Book ya. Google Book bisa dilihat seperti apa sih gitu ya. Mungkin kalau cerpennya Bapak Ibu bisa membuat 10 cerpen dijadikan satu buku. Nah, itu bisa lihat Google Book. Bisa ada buku tertentu yang bab satu bab satu cerpen. Itu bisa. Satu bab satu cerpen, ada 8 bab berarti 8 cerpen, gitu bisa. Simpelnya seperti itu. Nggak usah ada A1, A2, nggak usah. Memang langsung bentuk paragraf langsung gitu bisa. Nanti bisa langsung lihat contohnya di Google Book. Kemudian apakah kumpulan artikel yang sudah dimuat di media bisa dijadikan sebuah buku? Bisa, Bapak Ibu. Tetapi harus hati-hati dan waspada. Ya, sekalipun itu tulisan kita sendiri, apabila sudah terpublikasi di media yang lain, itu nanti akan berpotensi menjadi sebuah self-plagiation, ya, plagiasi karya sendiri. Nah, ini harus hati-hati. Sehingga memang perlu adanya sebuah analisis dan perlu diparafrase. Kebetulan nanti akan saya bahas parafrase ini di minggu kedua. Minggu depan nanti akan saya bahas bagaimana cara memparafrase kalimat atau mungkin karya yang sudah kita publikasikan, kita tulis kembali jadi sebuah buku. Ya, itu nanti akan kita bahas parafrasenya, tekniknya bagaimana di minggu depan. Mungkin itu dulu Pak Ardi. Pak Ardi mungkin melanjutkan. Ya. Ada pertanyaan terkait dengan kerangka, apakah sama dengan peta konsep ataupun istilah yang lain? Sama Bapak Ibu. Outline itu juga sama. Yang jelas, maksud dari kerangka ini adalah sebagai pedoman ataupun outline, apa nama istilahnya juga, sebagai kerangka awal gitu ya. Apa yang akan kita tulis, daftar isi, kurang lebih seperti itu. Daftar isi dari buku. Nah, ketika sudah ada daftar isinya kan lebih gampang Bapak Ibu akan kembangkan seperti apa saja materi-materi yang dibutuhkan. Ketika Bapak Ibu sudah memiliki outline ataupun kerangkanya, Bapak Ibu akan lebih gampang untuk
mengetahui materi apa yang harus saya bahas ataupun saya harus cari bukunya ataupun referensinya seperti itu. Buku teks pelajaran harus sesuai dengan kurikulum. Ya, silakan jika untuk pelajaran memang biasanya sesuai dengan kurikulumnya Bapak Ibu. Kurikulum 2000 berapa sekarang? 2013 masih dipakai ya. Bentar lagi ganti kurikulum nanti. Kemudian jumlah batasan halaman, oh ya 50 minimal Bapak Ibu. Bapak Doni Wahyudi. Untuk membuat kerangka, adakah ketentuan sumber referensi? Apakah bukan ditulis gaya referensi dari banyak sumber? Artinya, silahkan Bapak Ibu untuk pertama disusun ataupun dibuat kerangkanya. Atau paling tidak silahkan cari dulu. Bebas Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mencari referensi terkait dengan buku Bapak Ibu yang ditulis, ataukah menyusun kerangkanya dulu, bebas. Artinya ketika Bapak Ibu sudah memiliki kumpulan ataupun referensi yang cukup, nah itu silahkan dibaca, kemudian kira-kira apa yang akan Bapak Ibu tulis di buku yang ditulis sendiri gitu ya, berdasarkan referensi-referensi yang ada, bisa dikombinasikan seperti itu. Kemudian kalau untuk riset BTK minimal boleh judul. Oke, itu saja yang dari ini. Proses perizinan, izin buku ya, tentu izin-izin dari ataupun penerbitan itu dilakukan penerbit Bapak Ibu. Tugas Bapak Ibu hanya menulis. Kalau penerbit ya untuk menerbitkan gitu ya. Lalu mungkin ini Pak Suhardi ya. Dari Budian Anissa, untuk daftar pustaka apakah boleh menggunakan aplikasi Mendeley? Sangat boleh Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa gunakan aplikasi apa saja, bisa Mendeley, bisa Zotero, bisa di Microsoft Word itu ada namanya reference, itu boleh. Bisa juga manual. Karena seringkali begini Bapak Ibu, ada yang menggunakan Mendeley tetapi di tengah jalan macet karena bingung merubahnya, ada. Jadi ketika menggunakan sebuah aplikasi pastikan memang benar-benar menguasai, sehingga memang mampu ya, memang mampu menggunakannya, tidak ada masalah gitu ya. Sekiranya memang digunakan mudah, boleh digunakan gitu ya. Sekiranya akan lebih susah pakai manual saja boleh, karena dalam sebuah buku ketika mungkin referensinya tidak terlalu banyak, referensi yang kita tulis di daftar pustaka tidak terlalu banyak, misalkan hanya 15 atau mungkin 20 daftar pustaka, kita ketik manual pun bisa ya, agar dengan adanya aplikasi mungkin harapannya memang lebih mudah sinkronisasi antara isi dan daftar pustaka, tetapi kembali lagi pastikan memang bisa menggunakannya dengan baik. Ya. Satu lagi Bapak Ibu, silahkan di kelas ini gitu ya. Di kelas ini silahkan Bapak Ibu bisa membuat buku apa saja. Buku yang non fiksi tadi ada banyak sekali, modul, kemudian buku ajar, diktat, kemudian ada buku teks. Silakan, bisa semua Bapak Ibu, dan itu boleh dan bisa di-ISBN-kan. Hanya saja mungkin catatannya adalah mungkin ada yang tujuan Bapak Ibu menulis buku untuk pangkat, untuk syarat kenaikan pangkat. Nah, tentunya harus disesuaikan lagi dengan bidang ataupun tugas Bapak Ibu sekarang. Misalkan Bapak Ibu mengajar matematika gitu ya. Tiba-tiba Bapak Ibu nulis buku agama ya, tentu nggak akan didapat nilai gitu. Jadi tulislah berdasarkan bidang Bapak Ibu ataupun keahlian Bapak Ibu sekarang atau tugasnya. Nah, itu catatannya. Lalu untuk buku non fiksi apakah bisa di-ISBN-kan? Bisa. Kumpulan cerpen itu bisa di-ISBN-kan ataupun kumpulan puisi. Mungkin Bapak Ibu guru bahasa Indonesia. Nah, itu karya Bapak Ibu ataupun karya kumpulan gitu, itu bisa. Dan untuk guru bahasa Indonesia itu bisa digunakan jadi kum. Lalu untuk referensi, ya silahkan, referensi itu bisa Bapak Ibu ambil di mana saja. Khususnya di internet itu di Google Book.
kalau Bapak Ibu menulis buku, tentunya referensinya adalah, karena buku ini adalah termasuk karya tulis ilmiah, jadi referensinya tentu harus dari karya ilmiah juga. Apakah dari jurnal hasil penelitian, kemudian dari hasil kajian, review literatur, kemudian dari buku juga, buku-buku sejenis, ataupun seperti yang saya bilang tadi sudah banyak sekali, dan rata-rata semua teori itu ada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu cek di Google Book itu banyak sekali jenis buku. Bapak Ibu cari, cukup ketik kata kuncinya saja, Bapak Ibu akan diberikan referensi ataupun jenis-jenis buku yang tentunya sangat banyak. Silakan dipilah dan dipilih sesuai dengan bidang Bapak Ibu masing-masing. Baik Bapak Ibu semua, untuk malam hari ini mungkin ada Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, masih ada yang raise hand, tetapi memang waktunya memang sudah sampai dengan pukul 20.30. Jika ada pertanyaan ataupun kita ingin diskusikan lebih panjang lagi, tentunya Bapak Ibu bisa memanfaatkan WA Group. Di situ silahkan bisa tuliskan pertanyaan ataupun lempar diskusi. Kita akan bahas ataupun jawab di WA Group tersebut. Dan kita masih ada sesi 2 dan 3 untuk materi. Yang kedua besok akan kita bahas terkait dengan bagaimana mengembangkan isi buku. Setelah Bapak Ibu minggu pertama membuat sebuah kerangka, minggu depan kita bahas bagaimana mengembangkan isi bukunya. Minggu depannya kita bahas lagi bagaimana publikasi dan mengubah laporan menjadi buku. Nah, dalam 1 bulan insya Allah jika kita konsisten, Bapak Ibu bisa secara kontinu menulisnya, insya Allah 1 bulan sudah kami siap untuk publikasikan dan ISBN-kan buku Bapak Ibu semua. Oke, sepakat ya, kita coba untuk konsisten karena media sudah ada. Pembimbingan sudah ada. Sekarang silahkan Bapak Ibu lah yang menjadi penentunya. Terima kasih Bapak Randi untuk hari ini atas materinya. Bapak Ibu, sekali lagi silahkan Bapak Ibu bisa cek kembali materi hari ini dan contoh-contoh dari jenis buku yang Bapak Ibu tulis. Untuk minggu ini silahkan dipastikan sistematikanya ataupun kerangka buku yang Bapak Ibu buat yang menjadi panduan. Kita tetap belajar, berkarya, dan berinovasi. Terima kasih. Salam Guru Inovatif Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.